Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kita doakan mudah-mudahan panjang umur, panjang rezekinya, naik kelasnya yang lagi sekolah, naik pangkatnya yang lagi ngejar jabatan. Mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji selalu senantiasa mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga sholawat beserta salamnya selalu tercurah kepada manusia pilihan. Manusia yang paling mulia yang bebas masuk pintu surga manapun yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Ibu semangat ini. Kalau adik-adiknya yang di belakang pasti semangat. Adik-adik semangat semuanya. Tuh Bu semangat. Ibunya udah pada sarapan belum? Alhamdulillah belum. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Yoga PNS kembali hadir lagi di acara kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan tentunya kita satu kehormatan bisa hadir di tempat yang sangat luar biasa yaitu di Pondok Pesantren Al-Ghazali Islamic Boarding School Harapan Indah Bekasi. Alhamdulillah. Tentunya juga sudah hadir guru-guru kita, murabi kita yang pertama yang sudah tidak asing lagi yang selalu membudayakan batik Indonesia karena takut khawatir diambil sama negara lain katanya. Yang pertama yang kita hormati Al-Mukarram wal Mutarram Ad-Da'i Ilallah Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang pakai batik apa ini? Ini batik Nusantara. Batik Nusantara, iya. Kalau masih ada satu boleh Ustaz. Ya mohon maaf bercanda, ya, tapi dianggap serius juga boleh Ustaz. Mohon maaf saya suka bercanda. Selanjutnya sudah hadir guru kita yang sudah tidak asing lagi dan sering tampil di acara kesayangan kita yaitu Kiai Syahdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Kiai. Iya tadi yang diharapin sebetulnya Kiai Hamdan Inijan tapi saya lewatin dulu. Kiai Hamdan Inijan, assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Iya makin berat, jadwalnya makin di mana-mana sepertinya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dikasih kesehatan, panjang umur, biar kita semuanya bisa mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tapi bicara bermanfaat, buat para pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tonton terus. Dari awal sampai akhir karena nanti kita punya segmen ngaji yuk bareng Kiai Munawir Ngacir ya. Sudah hafal Kiai Munawir Ngacir? Yang energik, yang lincah ya. Baik, sebelum kita masuk acara kita siang hari ini sangat luar biasa karena temanya adalah anak sebagai amanah bagi orang tua. Namun sebelum kita masuk ke tema kita, insya Allah ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan anak kita harus diajarkan tontonan yang membawa tuntunan walaupun itu ada hiburannya. Mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik pembahasan. Ada Viti yang sedang viral, ada seorang perempuan yang sedang sholat diganggu oleh anak laki-laki. Berikut adalah Vitinya, tafadol. Pemirsa, baru-baru ini telah terjadi sebuah peristiwa yang tidak mengenakan di lokasi masjid. Di tengah ketenangan ibadah sholat, tampak seorang bocah laki-laki melakukan hal yang tidak pantas, di mana bocah tersebut mengganggu perempuan yang sedang sholat dengan perlakuan yang tidak senonoh. Terkadang kita memang dihadapkan pada situasi yang menguji khusyuk kita. Hal ini adalah contoh pentingnya sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, melibatkan mereka dalam pemahaman tentang pentingnya sholat, agar dapat merubah akhlak mereka seperti yang diajarkan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Lantas seperti apakah cara kita mendidik anak yang benar dalam Islam? Simak penjelasannya dari para ustadz tercinta kita, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia.
Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan tontonan sekaligus tuntunan bahwa adab harus diutamakan. Jangan sampai meniru adegan seperti itu ya Bu ya. Punya anak kita harus jaga karena ini adalah aset untuk bekal kita nanti menuju surganya Allah. Baik, sudah siap guru-guru kita yang pertama mohon izin, mohon ikhlasnya kepada Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf untuk bisa menanggapi video yang barusan kita lihat. Tafadhol Ustadz, shollu ala Muhammad. Sholli alaihi. Bismillah, salatu wassalam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai Hamdani, Kiai Sahdan. Jika kita lihat tadi di dalam tayangan tentu ya, alhamdulillah kalau di pesantren ini pasti kan ta'adabu tsumma ta'lamu. Jadi yang namanya adab selalu mendahului ilmu. Jadi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kalau kita lihat bagaimana anak itu sebetulnya boleh jadi bermain-main, tetapi kalau kita lihat sangatlah tidak pantas apa yang dilakukan. Ya, karena apa? Yang dilakukannya itu betul-betul merendahkan atau melecehkan ya dari seorang wanita, dan lebih mengerikan lagi ini terjadi di masjid. Wah, dan kemudian kalau saya lihat dia sedang sendiri ya, tidak dengan ada orang-orang yang lainnya. Jadi entah apa yang ada di dalam alam bawah sadar. Karena kalau misalnya kita lihat yang namanya akhlak itu ya, itu muncul dari apa? Dari alam bawah sadarnya. Sesuatu yang biasa dilakukan karena apa? Karena informasi yang masuk ke dalam pikirannya itu akan disimpan dalam otaknya, dan kalau kemudian itu terus menerus dalam waktu yang panjang, dia akan otomatis masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya, nah jadi apa yang dilakukan oleh anak tersebut itu bukanlah kemudian satu kali atau dua kali atau secara kebetulan saja, bukan. Tetapi ini adalah sesuatu yang sebetulnya pasti sudah berkali-kali atau sudah menumpuk apa yang masuk, informasi-informasi yang tidak baik di dalam apa? Kepala atau pikirannya. Nah, karenanya kalau kita tadi bicara masalah amanah ya, tentu ku anfusikum wa ahlikum nar. Betapa kita harus kemudian menjaga ya kita sendiri pribadi, keluarga kita ya, juga lingkungan kita dari hal-hal yang buruk. Nah, kita seringkali bicara kalau dalam istilahnya Kiai ada namanya setan gepeng. Nah, kita ini harus bagaimana belajar mengontrol yang namanya setan gepeng ini. Ini setan gepeng itu apa? Ah, ini setan gepeng ini. Ya, ini setan gepeng. Ya, yang bukan hanya, kan kalau setan itu allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Betul enggak? Ah, kalau ini dari mana? Ah, kita langsung tidak harus langsung masuk ke dalam dada ini. Ini langsung di tangan kita. Nah, ini kita harus mengontrol, karenanya adik-adik semuanya, juga ibu-ibunya, juga bapak-bapaknya, ini kita semuanya harus bersama-sama untuk apa? Untuk memilih informasi yang masuk kepada kita, juga kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai informasi yang masuk terus-menerus itu adalah informasi yang salah atau yang menyesatkan, yang akan merusak akhlak generasi kita. Ya, itu saja insyaallah. Semoga kalau di sini semuanya soleh-soleha ya, semuanya akan memilah-milih apa-apa yang akan dilihatnya. Insya Allah. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Erik Yusuf yang sangat luar biasa memaparkan keilmuannya. Dan selanjutnya untuk sebagai suplemen tambahan supaya kita makin banyak ilmu bersama guru kita yaitu Kiai Hamdani Nijan. Kepada guru kita waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang hadir di acara Cahaya Hati News di Pondok Pesantren Al-Ghazali, Harapan Indah, Kota Bekasi. Mudah-mudahan
semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian, baru saja kita lihat ya tayangan. Kalau secara pribadi saya merasa miris gitu ya. Kondisi objektif seperti itu. Merasa prihatin melihat realitas anak seperti itu kelakuannya. Yang biasa Ustadz ya, ketika berada di masjid itu biasanya ketika Ustadz jadi imam baca Al-Fatihah, yang di belakang anak-anak ngikutin. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, ikut mereka sampai walad boleh ikut semua tuh. Terus ketika Ustadz sudah selesai Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak gak begitu. Aminnya panjang gak selesai-selesai. Ada begitu tuh. Ada juga fenomena yang lain. Jamaah sholat, anak itu lari-larian terus, bolak-balik ya. Ada juga ustadz sholat, anak naik di punggung. Nah fenomena itu terjadi ketika kita melaksanakan ibadah ya. Nah kalau yang seperti ini agak sedikit berbeda jamaah sekalian. Ini kesalahannya di mana? Apakah akhlak anak ini memang belum terbangun ya, belum diajarkan di rumah? Nah tentu ini menjadi tanggung jawab orang tua, ayahnya, ibunya. Tadi udah sampaikan oleh Ustaz Darik itu, apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Nah, anak ini tadi melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak etis. Ya alhamdulillah ya, ibunya sholatnya apa? Khusyuk ya. Kalau nggak khusyuk mungkin sudah balik kanan ya. Jadi ya mas sekalian, ini menjadi tanggung jawab seorang ibu ya, seorang ayah untuk mengajarkan bagaimana pendidikan sosial, menghargai orang, memuliakan orang ya. Jadi tidak boleh melakukan seperti itu ya, menghina orang, ya, menzolimi orang. Itu kan termasuk menzolimi orang yang sedang apa? Melaksanakan ibadah sholat. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Hamdan Inijan yang sudah menambah lagi suplemen keilmuan kita. Dan selanjutnya kita dengarkan dari Al-Mukarram Ustadz Syahdan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Izin Pak Kiai Hamdan, Pak Kiai Erik Yusuf, para pemirsa di mana saja berada. Apa yang kita saksikan tentu sebetulnya tidak serta-merta kesalahan anak. Faktor yang dominan juga orang tua menentukan. Bapak Ibu, kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu dititipkan sebuah barang berharga dari orang yang Bapak Ibu hormati, yang Bapak Ibu sangat muliakan, kira-kira barang titipan itu Bapak Ibu perlakukan seperti apa? Hah? Kira-kira diapain tuh? Tentu dijaga dengan baik, dirawat dengan intensif. Bagaimana dipelihara semaksimal mungkin, kalau bisa kita taruh di tempat yang khusus, yang spesial. Kan gitu. Itu baru dari orang. Ini anak loh. Anak itu amanah yang dititipkan oleh Allah yang maha kuasa, maha indah, maha segalanya. Masa kita sia-siakan?
Masa kita sepelekan? Sehingga kita nggak boleh menyalahkan serta-merta ke anak saja. Maka Bapak Ibu, supaya tidak terjadi kejadian sebagaimana seperti yang tadi kita tayangkan, yang kita saksikan bersama, pertama Bapak Ibu harus kita tanamkan. Yakinlah bahwa bagaimanapun bentuk anak kita, bagaimanapun kelakuannya, itu adalah anugerah yang paling indah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nggak pantas dan nggak layak kita sepelekan atau kita sia-siakan. Yang kedua, bahwa kita jangan mudah menyalahkan anak. Anak nakal kita hakimi. Anak melakukan kesalahan kita langsung salahin. Belum tentu, boleh jadi karena kita yang tidak menanamkan nilai kebaikan kepada anak. Boleh jadi orang tua yang tidak bisa memberikan teladan kepada anaknya. Boleh jadi ya, kita tidak pernah punya waktu untuk dialog, ngobrol, dan menjadi teman buat anak-anak kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus tetap doakan anak kita. Orang bilang anak kita nakal, bandel, dan lain sebagainya, enggak peduli. Kita yang penting kita ridho dan jangan putus doa kita. Karena doa yang paling diijabah adalah doa orang tua, terutama ibu kandungnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah menyampaikan pemaparan ilmunya. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh beliau selalu senantiasa kita amalkan dalam kebaikan kita sehari-hari. Untuk para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsir Quran surat Al-Furqan ayat 74 bersama guru kita, murabi kita, yaitu Ustadz Erik Yusuf. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Terima kasih kepada kori kita, yaitu Saudari Kirani Siti Alfianti, yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran sebegitu indahnya. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Ghazali. Punya anak silakan masukin pondok pesantren, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Namun yang lebih bermanfaat juga kita akan mendengarkan guru kita, murabi kita yang akan memaparkan penjelasan yang lebih luas mengenai tafsir Quran surat Al-Furqan ayat 74. Bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita melihat ayat yang sudah sangat populer, ya, sangat populer dan sering kali ya di dalam setiap saat setelah sholat kita selalu ya mendawamkan doa ini, di mana kita memohon kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah, kita ini memohon dengan kesungguhan hati bahwa sesungguhnya ketika kita memohon dengan menyatakan bahwa wahai Rabb, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir salah satu pemahaman Rabb ya, di mana secara singkat kalau kita lihat satu akar kata dengan tarbiyah ya. Kata-kata Rabb ini di mana Allah yang mempunyai sifat yang merawat segala sesuatu yang ada dengan penuh dengan kasih sayang. Di mana kata tarbiyah itu artinya tidak hanya memberikan ilmu, tidak hanya memberikan sebuah merawat dengan mengembangkan pemahamannya, tetapi juga menjadikan anak itu atau makhluk itu menjadi bisa berdiri sendiri, bisa kemudian melakukan berbagai hal-hal kebaikan, ya. Dan inilah yang kemudian kita nyatakan di dalam doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Jadi kita memohon kepada Allah, Rabb semesta alam yang selalu merawat semesta alam ini dengan penuh kasih sayangnya, dengan rahman dan rahimnya, ya, agar supaya memberikan kita pertama adalah keluarga, istri, ya, anak-anak yang kemudian menjadi apa? Menjadi qurrata ayuni, yang menjadi penyejuk hati, yang menjadi penggembira, yang membuat hati ini menjadi tenang, menjadi sakinah karenanya. Ya. Dan dengan itulah sebetulnya harta ya yang tidak ternilai harganya. Kalau kita lihat kembali lagi begini. Sifat Rabb di mana hari ini misalnya Allah menjaga jarak matahari ya itu terus berada di porosnya. Jika seandainya 1000 mil lebih dekat, kita akan mati terbakar karenanya. Jika 1000 mil lebih jauh saja kita akan mati karena kedinginan. Nah Allah dengan Rahman dan Rahim itu menjaga terus yang namanya jarak matahari agar terus memberikan manfaat kepada kita semuanya. Begitu pula bagaimana darah yang mengalir karena degup jantung kita yang kemudian darah itu mengalirkan membawa oksigen terus ke dalam otak kita dan mengatur seluruh metabolisme di dalam tubuh kita. Allah lah yang kemudian merawat itu semuanya. Dengan kasih sayangnya Allah lah yang secara otomatis kita mata ini berkedip, kita kemudian tidak merasa kemudian pedih karenanya dan lain-lain. Nah itulah Rabb. Dan kita memohon kepada Allah, Rabb, Allah yang mempunyai sifat seperti itu agar supaya kita diberikan apa? Tadi, Rabbana hablana min azwazina. Kita memohon bahwa, ya Rabb, kalau kita lihat, kita memohon istri. Ya, di dalam surah Ar-Rum misalnya ya, di mana disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha.
bahwa kita itu salah satu tanda kebesaran Allah itu dengan apa? Dengan kita diberikan pasangan-pasangan ya yang dari jenis kita manusia. Coba kalau manusia dipasangkan dengan yang lainnya. Oh, na'udzubillah min dzalik, ya kan? Manusia pasangannya dengan manusia lagi. Agar apa? Agar muncul yang namanya apa? Litaskunu ilaiha. Yang namanya sakinah, ketentraman di dalam hati. Nah, ini pula yang kalau kita pahami di dalam tafsir yang lain. Kalau kita tadi baca ya, ada yang disukunkan, sukun atau sakana atau sakan. Itu kalau kita baca itu artinya kemudian tetap, diam, ada yang dimatikan. Sakinah dalam pemahaman antara suami dengan istri, kegelisahan hati suami, kekhawatiran hati istri misalnya ya, ketakutan, kecemasan dan lain-lain itu disukunkan, dimatikan. Itulah yang membuat hati ini menjadi tentram. Karenanya sakinah atau sakana juga bisa diartikan stabil, di mana ilustrasinya seperti perahu yang kalau diombang-ambingkan oleh ombak, dia tidak tenggelam. Karenanya dalam rumah tangga boleh jadi masalah ada yang besar, ada yang kecil, tetapi perahu ini tidak tenggelam. Nah, inilah yang membawa sakinah atau ketentraman tadi. Nah, azwaja litaskunu. Kalau kita kembali, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, zuriat. Dan kita memohon anak-anak. Sebagaimana tadi di segmen pertama kita lihat, ya Allah ya Rabb, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai anak-anak kami, anak-anak kita semuanya itu mempunyai adab yang tidak baik. Karena kita memohon kepada Allah yang maha merawat. Allah Rabb yang tadi, yang dengan kasih sayangnya, yang dengan Rahman Rahimnya, itu memberikan anak-anak sebagai apa? Sebagai penggembira, sebagai penyejuk hati kita, yang menenteramkan hati kita. Nah, dari sana kita memohon, ya Rabb. Coba lihat, ketika anak-anak ini, ya, yang pertama kali kemudian kita diberi amanah, itu bukan kemudian bagaimana sekolahnya, bagaimana pekerjaannya nanti, bagaimana, bukan itu. Tapi kita diberi amanah oleh Allah untuk apa? Untuk mengenalkan, untuk memasukkan tauhid ke dalam hatinya. Amanah yang diberikan kepada kita adalah apa? Untuk agar supaya anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang menanamkan di dalam hatinya tauhid, mengenalkan Allah Azza wa Jalla ke dalam hatinya. Nah, dengan itu semuanya, ketika kita punya prioritas bahwa anak-anak yang seperti apa yang anak-anak kita inginkan, anak-anak yang menanamkan tauhid, yang memegang teguh akidah di dalam hatinya, anak-anak generasi Rabbani, anak-anak inilah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Nah, itulah yang kita inginkan. Karenanya sesuai dengan pemahaman dalam hadis dinyatakan bahwa ada 3 hal yang tidak terputus di dalam kalau kita nanti sudah meninggal dunia. Apa aja? Ilmu yang bermanfaat, ya kan? Amal jariah, kemudian apa? Doa anak yang soleh. Karenanya apa? Karenanya ketika kita mempunyai istri tadi, istri yang kemudian membawa ketenangan, tentu istri yang solehah, yang menjaga kehormatannya, ya kan? Yang merawat keluarganya, yang kemudian memberikan ketenangan, ketentraman kepada baik suami, anak-anaknya. Nah, inilah yang kemudian menyejukkan hati, qurrata a'yun. Nah, di sini yang kemudian kita inginkan lagi apa? Bahwa mereka ini anak-anak kita agar supaya menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya insya Allah semoga dengan keteladanan kita dan kemudian diteruskan estafet kepada anak-anak, dan kemudian anak-anak kita juga bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang banyak dan menjadi pemimpin yang memimpin orang-orang yang soleh-solehah. Insya Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini Bapak Ibu semuanya khusus semua. Saya lihat semuanya, Masya Allah deh. Kayaknya pengen dapat ilmunya lebih banyak lagi. Kelihatan nunduk, ada yang nunduk. Itu tidur apa emang dengerin? Baik, selanjutnya saya lempar pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya, acungkan tangannya mana?
Masya Allah banyak banget. Mohon izin saya pilih yang ini dulu. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ibu Nining, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah dosa seorang anak yang sengaja melakukan hal-hal yang dilarang, orang tua sudah mengingatkan, tapi anak tersebut tetap melaksanakan. Apakah dosa anak tersebut masih tanggung jawab orang tuanya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengingatkan bahwa itu dosa tapi dilanggar lagi. Apakah itu sudah masih dosa tanggungan orang tuanya atau gimana? Silahkan Ustaz. Ya, baik. Saya kira mau dijawab langsung nih tuh. Saya mau jawab tapi takutnya nanti pada berubah semuanya. Iya. Baik. Nikmat sekali ya memang kajiannya tadi jadi serius semuanya dan waktunya memang sempit ya. Harusnya 10 segmen gitu ya. Nah begini, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat ya, salah satunya dalam surah An-Najm ya, ada An-Najm 38, 39. Kalau saya bacakan, ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, wa alaysa lil insani ila ma'asa'a. Artinya adalah bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Ya, jadi kalau seseorang yang melakukan dosa ya atau yang berbuat dosa, orang yang lain tidak akan memikul dosa orang yang tersebut, gitu. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diupayakannya. Nah, jadi intinya adalah seringkali kita itu diberi pemahaman bahwa anak ini amanah. Memang anak ini amanah. Nah, ketika anak ini tiba-tiba, contohnya saja, kalau seandainya dia tidak diberi pengetahuan tentang sholat, sampai akhirnya setelah akil balik dia tidak sholat, ya, apakah dosanya kemudian dosa jadi ayahnya? Ayahnya berdosa karena dia tidak mengajarkan sholat, itu dosa ayahnya. Tapi dosa yang nanti dilakukan anaknya, di luar itu bukan tanggungan ayahnya. Paham nggak? Ya, misalnya karena dia tidak sholat, kemudian dia tidak mengetahui, dia kemudian mencuri misalnya gitu. Mencurinya bukan kemudian tanggungan ayahnya. Tetapi ayahnya berdosa karena tidak kemudian mengajarkan sholat. Ayahnya berdosa karena tidak memberikan pengetahuan kebaikan. Misalnya begitu. Ya, nah inilah di mana la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Konsepnya ke sana bahwa Allah tidak membebani sebetulnya ujian yang orang tidak mampu menanggungnya. Nah, karenanya ujian orang itu sudah kemudian ada porsinya. Nah, jadi intinya jika seandainya seseorang itu atau ayah itu ingin amal jariah dari anak-anaknya, dia mestilah mengajarkan kebaikan. Dia ajarkan bagaimana caranya anak ini berbuat kebaikan. Karenanya saya sering juga ya, sering berulang-ulang saya sampaikan, ayo ayah, ayo ajarkan anak-anaknya berwudu. Jangan sampai anaknya tahu wudu dari ustadznya gitu. Dari kita ayahnya dong gitu ya. Agar supaya pahala yang mengalir itu pahala jariah untuk ayahnya. Ayo ajarkan Al-Fatihah yang pertama dari ibu atau ayahnya. Kan begitu. Nah, dari situlah kemudian mengalir pahala kita. Nah, tetapi ketika seandainya tidak sangguplah atau tidak sampailah, tidak balik ilmu dari orang tua untuk mengajarkan anaknya misalnya nahwu sorof misalnya dan lain-lain. Silahkan kemudian nanti ada ustadznya. Dan disitulah akan terlihat nanti. Ya, betapa anak menjadi kunci kendaraan ke surga. Anak ini menjadi amanah gitu. Nah, untuk tadi bagaimana tadi tanggung jawab seorang ayah atau seorang ibu bahwa anaknya melakukan hal-hal yang buruk. Ini juga sebetulnya kita mesti tadi ku anfasakum wa ahlikum naro. Ya, tetap kita harus mengkontrol mereka. Sebelum mereka akil balik kita sampaikan berbagai hal kebaikan, budi baik, adab, sopan santun, akhlak dan lain-lain agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Karena dengan mudah nanti insya Allah kita tinggal mengontrolnya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, boleh jadi dosa kita lah dosa yang tidak mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal
kebaikan. Nauzubillahi min dzalik wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada guru kita, murabi kita yang sudah menyampaikan pemaparan tafsir Quran surat Al-Furqan ayat 74 yaitu Ustadz Erik Yusuf. Mudah-mudahan ada manfaat buat para pemirsa yang ada di rumah dan yang sedang hadir di sini. Semoga semuanya makin bertambah setiap hari keilmuan kita. Dan buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsir Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Buat para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang kelak bisa masuk surga melewati pintu keilmuan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya asyiqal Mustafa abashir binailil muna qad raqafta as-safa 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 wa qaba wafdul anam qad raqafta as-safa wa qaba wafdul anam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Terima kasih kepada qori kita yang melantunkan ayat suci Al-Quran yang sebegitu indah dan mudah-mudahan anak-anak kita juga nanti kelak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan guru kita yang akan menjelaskan pemaparan tafsir Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Wa arsyadana ila sabili rusydi wal qawam
wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para guru, para alim ulama, Bapak Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV di mana saja berada. Bu, ini khusyuk atau lapar ini? Mudah-mudahan khusyuk ya. Ayat dari surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi Qori baca. Syekh Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan, menjelaskan, qala Sufyanus Tsauri an Mansurin an rajulin an Aliin radhiyallahu an. Berkata Imam Sufyan As-Tsauri dari Mansur, dari seorang laki-laki dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Fi qaulihi ta'ala, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Sebagaimana tadi Qori kita baca, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yaqulu, beliau berkata, apa itu maksudnya? Addibuhum wa'allimuhum. Didiklah keluarga kalian adab dan ajarkan ilmu agama kepada keluarga kalian. Artinya Bapak Ibu, ayat ini bisa kita jadikan dalil bagaimana ketika kita ingin membangun rumah tangga keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ayat ini juga dijadikan sebagai landasan dasar buat kita supaya masuk surga sekeluarga. Dan ayat ini juga menjadi hujah kita untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Khususnya kepada keluarga terdekat kita dulu. Karenanya ketika ayat ini turun, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kami menjaga diri kami bisa, tapi bagaimana kami menjaga keluarga kami ya Rasul? Kata Rasulullah, tanhaunahum amma nahakumullah. Kamu cegah keluarga kamu dari apa-apa yang Allah larang bagi kamu. Wa ta'murunahum bima amarallah, dan perintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, problemnya ya, dakwah kepada keluarga dekat ini lebih berat daripada dakwah kepada orang lain. Kenapa? Nih kita Pak, aib kita, kekurangan kita, udah tahu nih anak istri kita, betul nggak? Sehingga kadang-kadang kalau kita nasihatin bisa balikin itu. Iya kan? Bu, kalau yang sabar dikit menghadapi masalah, yang tenang dikit, paling bini kita ngomong pret. Kan begitu ya kan? Ibu kalau ngomong yang tenang, yang ngomong yang santun, paling pasangan kita bilang apa? Pret. Kan gitu ya Bu ya. Udah sholat nak, sholat. Bu, sholat tepat waktu, jangan sering ditunda. Kalau sholat itu wajib. Dibilang apa? Pret. Kan gitu ya Bu ya. Artinya apa? Udah tahu kebiasaan kita. Maka yang perlu kita lakukan apa tuh? Pertama harus introspeksi dulu. Perbaiki diri kita dulu sebelum kita perbaiki keluarga kita. Ini penting ya. Jangan sampai ya kita memerintahkan, kita nggak ngerjain. Kita ngelarang anak kita, kita justru yang melanggar. Harus kita dahulu sebelum anak istri kita atau pasangan kita. Ini enggak anak terus yang disuruh. Ya, anak yang didahulukan. Kalau urusan ibadah barangkali bisa. Anak nanya, Pak, ini daging ayam tinggal satu Pak. Udah nak, makan aja. Bapak gimana? Bapak mah gampang. Pak, ini uang tinggal selembar Pak. Udah Bu, buat ibu aja. Nanti Bapak gimana? Bapak gampang. Pak, Ikomo udah lama lewat Pak, ke masjid Pak. Udah kamu aja nak duluan. Bapak gimana? Gampang Bapak mah. Hancur urusan ini. Iya kan? Iya betul.
Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita introspeksi, muhasabah, perbaiki diri kita, insya Allah Allah perbaiki keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problemnya yang kedua hari ini, rumah kita nih sering banget kita hanya jadikan untuk berteduh dari sinar matahari, untuk berlindung dari derasnya hujan. Kadang-kadang cuma itu fungsinya. Bahkan ada yang hanya menjadikan fungsi rumahnya cuma sekedar berhenti di 5M. Makan, minum, molor, modal. Ya kan? Makan, minum, molor, modal. Apalagi satu lagi? Mandi. 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 Iya, udah. Dia tidak bagaimana mendesain rumah itu menjadi surga. Baiti jannati, sebagaimana konsep Rasul. Jadi pertama, jadikanlah rumah itu sebagai madrasah. Artinya apa? Untuk mendidik keluarga kita saling menasehati. Maka bapak jangan keki kalau dinasihatin istri. Ibu jangan merasa terus bersalah kalau dinasihatin suami. Kadang-kadang ibu ini bawanya perasaan pak. Ya kan? Emang mama salah mulu, dikit-dikit salah. Jangan gitu ya. Kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan man ahabbaka nasohak. Siapa yang mencintaimu maka dia pasti menasehatimu. Nggak ada ceritanya palsu kalau bilang cinta tapi tidak saling menasehati. Gitu. Nah maka Bapak juga harus hati-hati ya. Menasehati perempuan bahwa perasaan itu harus jaga perasaannya. Kadang-kadang perempuan hancur itu karena perasaan loh Pak. Makanya nggak boleh sembarangan kita jawab kalau istri nanya, Pak sekarang ibu rada gendutan ya Pak. Nah ini hati-hati Pak jawabnya, kalau salah jawab bisa bahaya itu. Iya beneran. Iya jawab aja begini, enggak ma, ibu, enggak bu, ibu enggak gendutan, cuma rumah kita yang agak sempitan aja. Gitu. Nah ini barangkali ya, kemudian jadikanlah maskanah ya sebagai tempat untuk ketenangan jiwa dan sumber inspirasi dan fungsi-fungsi yang lainnya yang kalau itu kita lakukan insya Allah kita semuanya masuk ke surga bersama, bisa kita jaga keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita jangan terlalu frontal mungkin ngasih taunya ya. Kalau istri nanya gimana badan mama sekarang ayah? Jawabnya halus aja, mama enggak gemuk, cuman melar. Baik, selanjutnya adalah session yang mau bertanya. Coba yang mau bertanya acungin tangannya mana? Banyakan dari bapak-bapak, ibu makanya enggak ya. Coba dari bapak-bapak dulu. Bapak yang paling depan dengan bapak siapa, dari mana? Perkenalkan kami Bapak Agung dari Harapan Indah. Bapak? Bapak Agung dari Harapan Bapak Indah. Agung. Ya, baik pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Yai yang kami muliakan. Perkenankan kami bertanya, anak yang nakal, apakah itu merupakan balasan atas perbuatan kita di waktu kita muda? Demikian Bapak Yai, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili kayaknya ya Bu ya. Pengalaman pribadi apa gimana? Pengalaman pribadi. Dosa masa lalu apakah berimbas? Iya. Seperti itu mungkin. Gimana Kiai? Silakan. Jadi gini, sebetulnya tidak ya. Artinya apa? Kalau kita lihat sejarah bagaimana Abu Jahal luar biasa ya. Jahatnya ke Rasul tapi punya putra yang hebat namanya Ikrimah. Ya kan? Abu Lahab bagaimana menentang dakwah Rasulullah tapi punya putra yang muslim yang taat namanya Mitib bin Abi Lahab. Artinya apa? Lebih pada anak itu kalau nggak nurut, bandel, dikatakan nakal ya sama orang ya kan, atau menyimpang dan lain sebagainya, itu lebih pada karena teladan kita. Artinya peran orang tua ini teladannya yang membuat anak kemudian akhirnya menyimpang. Anak ini melakukan kenakalan remaja dan lain sebagainya itu karena faktor dari orang tuanya tidak mampu mendidik dan memberikan teladan yang baik. Makanya kita nggak boleh menyalahkan serta-merta anak kita. Kenapa?
Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Benar nggak? Dalam keadaan fitrah, suci, tanpa dosa. Ya. Maka belum pernah tuh saya dengar Porodiah luar biasa. Kenapa? Anaknya baru lahir langsung nenggak bir. Belum pernah saya. Benar nggak? Betul, oke. Karena anak itu seperti kertas kosong, putih, polos, suci. Kitalah yang melukisnya, kita yang menggambarnya, kita yang mengarahkannya. Sehingga belum pernah juga kita dengar Udin luar biasa. Kenapa emang anaknya baru lahir langsung main gaple di pos ronda? Kagak juga itu. Ya kan? Artinya apa? Perkembangan anak, bagaimana anak baik buruk, selamat tidak, itu lebih pada tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita memberikan teladan kepada anak kita. Ya. Ini yang penting, yang sering lalai. Kita sibuk, ayah misalnya, sibuk kerja, merasa tanggung jawabnya hanya nyari nafkah. Sehingga anaknya nggak ada kesempatan untuk dialog. Nggak ada kesempatan untuk ngobrol. Ibu juga begitu sibuk. Sehingga rumah itu tidak dijadikan sebagai maskanah, tempat ketenangan. Keluarga betah di situ, sumber inspirasi dan kedamaian. Jadi ibu, kalau ibu keluar ke pasar, anak nanyain, mama kemana sih, dari mana sih mah? Ke pasar lama banget. Itu berarti anak itu tenang, seneng sama kita. Bapak kalau keluar kota, bapak kemana sih mah? Keluar kota, pikol dong, pikol mah, pikol. Berarti anak itu tenang sama kita. Senang kalau kita ada di rumah. Yang bahaya kalau kita izin ke anak, tenang di rumah ya. Bapak sama ibu mau keluar kota. Anak bilang alhamdulillah aman. Ini hancur nih. Hancur. Ya kan, artinya apa? Anak itu tertekan sama kita. Anak itu merasa kalau ada kita, anak itu menjadi tidak happy ya. Karena dibutuhkan sekarang orang tua yang asik. Ya, bukan cuma baik, bukan soleh tapi asik. Bisa dijadikan teman, ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka sempatkan kita sesibuk apapun untuk dialog, memberikan pencerahan, untuk saling menasihati dan lain sebagainya. Sehingga tercipta tadi tuh keluarga yang masuk surga bersama keluarga kita jaga keluarga kita semuanya dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Kiai Syahdan yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Agung ya Pak. Ya, jadi kalau anaknya bandel ya mungkin dari pergaulan, mungkin saya kalau bisa tambahkan lingkungan juga berdampak. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin Kiai mau melanjutkan perjalanan, hati-hati utamakan keselamatan dan kenyamanan berkendaranya. Salam hangat buat keluarga di rumah sana ya. Buat para pemirsa yang ada di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah sekaligus sesi tanya jawab bersama guru kita, murabi kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hamdani Nijan dengan tema yang akan dibahas adalah apa saja kewajiban orang tua terhadap anak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Rabbi khalaq والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 233. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak berlama-lama karena memang kiai kita sudah siap yang insya Allah akan memberikan penjelasan pemaparan ilmunya dengan tema apa saja kewajiban orang tua terhadap anak yang disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Hamdani Nijan. Kepada beliau tanpa mengurangi rasa hormat juga dengan segala kerendahan hati, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar amma ba'd. Jamaah yang hadir di acara yang sangat bagus ini ya. Acara apa Bu? Cahaya Hati. Cahaya Hati, iNews ya. Mudah-mudahan sehat semua, amin. Amin. Allah berikan kita keberkahan, amin. Berkah umur, tambah meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, apa saja kewajiban orang tua terhadap anak? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita jamaah sekalian paham semua bahwa anak itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang sangat istimewa.
sebagai amanah yang sangat besar dan sebagai titipan Allah kepada kedua orang tua. Maka seringkali kita, Ustadz juga ya, Iya, Kiai. berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, aku bermohon berikanlah dari istri-istri kami keturunan zuriyah salehah, qurrata a'yun yang sedap dipandang mata. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, ketika Allah berikan kita keturunan zuriyah, maka ada hak anak terhadap orang tua. Ada kewajiban orang tua terhadap apa? Anak. Jika kita merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian, setidaknya ada 3 yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Yang pertama adalah kewajiban orang tua kepada anak, ayyuh sina ismahu. Apa itu artinya? Memberi nama yang baik. Jangan asal nama. Seperti MC kita ini namanya bagus nih. Alhamdulillah. Ustadz. Jangan panggil Ustadz, Bang Yoga. Oh Yoga, Bang Yoga PNS. PNS. Subhanallah. Diangkat nggak diangkat masih pegawai negeri. Jadi nama itu bukan sebagai label saja, bukan sekedar nama. Nama itu bagian, kalau dalam Islam bagian dari doa, harapan orang tua. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan nama apa? Muhammad. Ketika ditanya Abdul Muthalib, kenapa memberi nama itu? Abdul Muthalib menjawab, aku ingin seluruh manusia memuji cucuku Muhammad. Alhamdulillah kita bersalawat, bukan ya? Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua jamaah sekalian, kewajiban orang tua yang kedua adalah ayyuh sina adabahu, memberi pendidikan yang baik. Alhamdulillah ya, anak-anak kita sekarang sekolah di Pondok Pesantren Al-Ghazali, subhanallah. Kurikulumnya luar biasa. Ada tahfiz di dalamnya, penguatan bahasa, penguatan tahfiz. Nah, sejatinya kita mengirimkan putra-putri kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang notabene-nya dapat mengantarkan anak-anak kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau di sini mah kalau sudah sholat penuh masjid. Bersegera untuk menuju rumah Allah. Yang ketiga jamaah sekalian, wa ayyuh sina maudi'ahu. Kewajiban orang tua adalah memperbagus jodohnya. Apa Bu? Jodohnya, cariin tuh jodoh tuh. Jangan sampai anak kita berbuat maksiat. Tanggung jawab orang tua. Dia akan menanggung dosa dari yang dilakukan oleh anaknya karena tidak segera dinikahkan. Nah itu kewajiban orang tua tuh. Kalau udah mulai ini segera datang. Ya. Tapi jangan lulus SMP dinikahi di kemudaan ya. Jamaah sekalian, setidaknya yang pertama, kewajiban orang tua apa yang pertama? Memberi nama yang baik. Kedua, memberi pendidikan yang baik. Yang ketiga, mencarikan jodoh, nikahkan
kepada pria atau wanita pilihannya. Setidaknya kan kalau wanita dipilih jamaliha, cantiknya, nasabiha, nasabnya, apalagi Bu? Apalagi? Diniha ya. Babat, bibit, bebot, bobot. Iya. Itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Terima kasih Kiai yang sudah menyampaikan keilmuannya yang lengkap sekali apa dan tugasnya orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk menyempurnakan keluarga kita menjadi hal yang lebih baik. Ini mohon maaf kayaknya pada bengong semuanya. Udah pada makan apa belum ini? Udah, kalau udah saya kasih tambahan makanan yang bergizi. Yang mau tanya boleh. Coba acungin tangannya yang mau nanya mana? Banyak betul ya. Banyak ya. Yang deket aja. Ibu mohon maaf yang pakai kerudung biru. Silakan kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati, orang tua dari salah satu santri Al-Ghazali. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana dengan seorang anak yang sejak kecil terpisah dengan orang tuanya? Apakah dosanya masih tetap ditanggung oleh orang tuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya terpisah meninggal atau gimana Ibu? Oh, Diasuh oleh orang lain gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya terpisah, terus dosanya gimana gitu ya? Oke, baik silakan Kiai. Subhanallah, pertanyaan bagus ya. Jadi jika seorang anak ya berpisah pada orang tuanya ya, bisa sebabnya banyak tuh. Sebabnya banyak deh ya, kita ngejelaskan. Apakah orang tua gitu ya mendapatkan dosa gitu? Jamaah sekalian, kudratullah semuanya kan berpisah atau tidaknya itu seseorang tergantung takdir. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dilakukan oleh seorang anak memberi pengaruh kepada orang tuanya? Kalau dari sisi itu tidak. Kan kalau kita baca Al-Quran itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Orang tuanya kan susah bertemu ya kan. Tidak ketemu sama anaknya atau kata jauh atau apa saja. Jadi tidak terkena dosa. Tidak terkena dosa. Kenapa? Karena pada hakikatnya tadi beban itu sesuai dengan kemampuannya. Sementara kemampuan orang itu kan sudah. Dia tidak mampu untuk bertemu jauh. Atau tidak karena mengurus mungkin ya. Atau mungkin anaknya tadi bisa berbuat dosa kan gitu. Nah, lagi ayat itu dilanjutkan. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Apa yang dilakukan dia yang memperoleh apa yang dia lakukan. Baginya apa yang dia lakukan. Baik itu kebaikan maupun apa. Yang perbuatan dosa. Jadi intinya tidak terkena ya. Memang ada dosa keturunan. Memang ada dosa keturunan kan ya. Gak ada ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi mungkin terpisah itu banyak ya. Ada yang terpisah karena udah diambil sama suaminya. Ada yang terpisah karena orang tuanya pisah. Dan ada terpisah karena memang yang satu orang tuanya mungkin anaknya atau orang tuanya sudah meninggal. Mudah-mudahan terpisahnya tidak mengirimkan jariyah dosa. Kan ada dosa jariah, ada amal jariah. Yang cakap amal jariah mungkin ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang kelak mendapatkan amal jariah yang dikirim oleh anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiai terima kasih. Hati-hati kalau memang nanti mau pulang karena habis ini saya masih standby. Buat para pemirsa yang ada di rumah, siapkan Qur'annya. Jangan sampai ketinggalan kita belajar Al-Quran bersama guru kita yaitu Kiai Munawir Ngacir. Tapi nanti setelah iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi, Habibi, Habibi salam. Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam.
Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Masih semangat ini masih? Alhamdulillah. Buat para pemirsa yang ada di rumah juga harus semangat karena sesaat lagi, sebentar lagi kita akan mendengarkan ini pembelajaran baru. Belajar Al-Quran surat Al-Qamar ayat 14. Tapi sebelumnya ngaji yuk. Bersama Ustadz Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di Masjid Al Ghazali, Pondok Pesantren Al Ghazali, Harapan Indah Bekasi, mudah-mudahan hidupnya makmur, nggak cepat makan bubur, matanya nggak lamur, rambutnya nggak bertabur, insya Allah nggak cepat masuk kubur. Nah, coba. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al Ghazali yaitu Bekasi, insya Allah barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Alhamdulillah. luar biasa saya minta maaf dulu. Alhamdulillah. Luar biasa. Bang Yoga sehat? Alhamdulillah Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kompakan, baju sama, jam sama, ngambil kreditnya sama. Alhamdulillah. Orang punya kreditan alhamdulillah. Ya Allah. Cash. Tiap hari Jumat. Alhamdulillah. Saya tidak berdua nih. Saya didatengin seorang makan sekunteng di Cilacap. Cakep. Orang ganteng mantap. Mau saya sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Alhamdulillah. What's your name? Jenengane sopo? Bapak Abdul Hadi Pak Kiai. Oh Bapak Abdul Hadi. Alhamdulillah. Dari mana Pak Abdul Hadi? Dari Betawi. Betawi. Kebetulan saya ketua RT Pak Kiai. Wih, Masya Allah. Kita doain Pak RT tahun depan jadi camat. Amin. Amin. Di Palestina. Jauh amat ya. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Abdul Hadi ya. Alhamdulillah Pak Kiai sehat. Saya mau ngaji bareng-bareng nggak ngajarin ya. Kalau ngajarin ilmunya kebanyakan Pak Rete. Baik Pak Kiai. Pak Rete ya. Siap. Ya Pak Rete ya. Kalau ngaji bareng insya Allah mudah-mudahan dapat pahalanya bareng-bareng. Amin. Amin. Ya Robbal. Alamin. Nah sebelum para pemirsa kita ngaji bareng kita akan dibacakan yaitu surah Al-Qamar ayat 40. Understand 40? Insya Allah siap. Yes. Silakan Pak Abdul Hadi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pak RT-nya baca Qur'annya cakep begini bagaimana Pak Lurahnya ya? Lebih cakep lagi ya. Alhamdulillah. Nah, kalau orang Betawi kan mengatakan begini, ente jual aneh borong, ya enggak? Alhamdulillah. Nah, para pemirsa baru saja dibacakan oleh Pak Rete. Pak Rete ya.
Pak RT. Oh ya, Pak ya. Tanya RT berapa, Kiai? Ya. RT berapa Pak RT? Siap. Di sini RT 01 RW 10 Kelurahan Pejuang Medan Satria Pak Kiai. Kita doain Kiai mudah-mudahan naik jadi RT 10. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, mari kita bareng-bareng ngaji. Yuk, insya Allah mudah-mudahan kata Rasulullah kan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini kalian baca Al-Quran setiap hurufnya nanti minta pertanggungjawaban hurufnya kepada Allah karena pernah dibaca di masjid ini nih ya. Di masjid ini nih ya Bu ya. Makanya sering baca Qur'an. Kita bergelut dengan Al-Quran, jangan suka ngomongin tetangga. Ini kadang-kadang di tetangga ngiri, ya enggak? Tetangga punya motor meriang, ya enggak? Punya mobil tetangga mati, kan begitu ya? Ada yang begitu? Orangnya datang? Ada. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama kita baca ya Bu, Pak. Dimbae ditanya melotot, mulutnya dimbae. Ya Allah, alhamdulillah. Mama. 1, 2, 3. Coba bapaknya kompak apa enggak? Papa. 1, 2, 3. Masya Allah, nih baru kali ini paling semangat bapak-bapak nih. Biasanya mah di mana-mana mak-mak mulu ya. Ya Allah, makanya apa? Kecinere makan terong. Cakep. Nenek-nenek belum ada ompong, kan begitu ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tajri bi a'yunina. 1, 2, 3. Tajri bi a'yunina. Jazaan liman kana kufir. Pemirsa, ini kalau baca barang-barang cakep. Tapi kalau suruh baca dewek-dewek kita nggak tahu dah. Ya Allah. Apa sih Mak? Ya Allah, nunjuk baik. Ayo dicoba Mama. Dicoba. Ya, coba. Alhamdulillah lah. Ya, apa yang tadi pengen ya baca Allah. coba. Yang baju hijau. Yang baju hijau. Pok, coba Pok. Assalamualaikum Ibu, dengan siapa? Enggak dilamar Enggak Pok. apa-apa. Dipegang Ya aja Allah. mic-nya enggak apa-apa. Silakan. 1, 2, 3. Cakep. Belum. Ayo coba dicoba. Ya, silakan Ibu. Yuk, 1, 2, 3. Oh, silo nggak kelihatan. Kilo men. Silo, mungkin kita ganti yang lain. Yang enggak sih. Nah, bapak-bapak lah coba lah bapak-bapak ini. Oh, Pak. Pak Rewe. Ini yang berjenggot silakan, mohon maaf. Oh, nggak berjenggot. Ya nggak apa-apa. Oke. Dipegang, Pak. Ayo, 1, 2, 3. Tajri bi a'yuni naja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nggak kelihatan. Kejauhan katanya. Kejauhan. Coba yang lain barangkali, Kiai. Yang dekat. Yang deket yang mana? Ibu yang belakang yang deket, maafin Ibu. Yang dekat. Iya. Tadi kan kejauhan. Ini yang deket coba silakan. 1, 2, 3. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan semua Ibu. Ya Allah. Iya, baik. Udah ya Allah. Gimana, Kiai? Oke, kita lanjut saja ya. Iya. Kita bersama-sama, yuk kita bareng-bareng membaca biar bacaannya tartil. Pak. Biar bacaannya tartil. Biar nanti jadi imam bener ya Pak ya. Ya Pak ya. Pak ya. Iya juga ya. Perhatikan pemirsa, tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, kita bareng-bareng. Ini bacaan apa? Ini bacaan apa? Understand? Yes. Understand? Yes.
Tajri. 1, 2, 3. Bi'ayunina. Tajr. Ini kan kolkolah ya. Kolkolah artinya goncang. Understand? Ibu suka goncang nggak? Alah, kata siapa yang nggak goncang? Yang kadang-kadang diomelin ayang bebnya. Ya, kolkolah artinya bahasa gampangnya loncat-loncat dah. Ya, berarti mantul. Makanya tajri. 1, 2, 3. Bi'ayunina. Oke, kalau bareng-bareng cakep, insya. Nah, sekarang kita baca yuk bersama-sama nih cara mengetahui untuk bacaan ini dibaca apa. Makanya talaki sama guru-guru kita yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazali, kan ada gurunya, betul? Ini kadang-kadang kan baca, Pak Ustadz saya belum bisa baca Al-Quran, bagaimana? Ya juz amma belum bisa Pak Ustadz. Ikro juga belum bisa Pak Ustadz. Dieja. Kan sekarang gurunya kudu pinter ngeja ya. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf, ya doma yu fa lam sukun doma ful ai la pupul. Kan begitu. Lah Allah, betul. Alhamdulillah. Tajri. Dibaca. Kolkolah. Dibagi. Menjadi. 4. Apa lagi bingung lah. Ini Pak 2 katanya Pak. Ini dengerin. Dengar. Kalau menurut dalam kitab Hidayatus Sibyan ada 2. Tapi kalau menurut para ulama ada yang mengatakan 4. Bo, kepengen tahu? Pertama kolkolah suk. Yang kedua kolkolah kub. Yang ketiga kolkolah ak. Ya Allah, akbar. Terus kemudian yang keempat kolkolah ashor. Cuman yang kita tahu sekarang disampaikan nama guru-guru kita barudu. Understand? Nih perhatikan, ada berapa Bu? Ya Allah, ada berapa Pak? Ada 4. Kalau yang ini tajri, ini dibaca kolkolah sugro. Kalau yang di akhir kalimat qul huwallahu ahad itu kolkolah kub. Tapi kalau akhirnya huruf kolkolahnya bertasdid, itu para ulama mengatakan kolkolah akbar. Understand? Hajj, gitu kan? Ada tasdidnya kan? Bu, paham Bu? Nah di sini biasanya ada tasdidnya. Ada itu namanya kolkolah akbar. Understand? Lah kalau yang ashor yang bagaimana Pak Ustadz? Yang standar, yang kecil. Ini mau diterangin semuanya nggak? Aduh Pak Ustadz, nggak usah lah Pak Ustadz. Buat besok lagi. Ya Allah. Alhamdulillah. Bi'ayunina. 1, 2, 3. Bi'ayunina. Jaza'al. 1, 2, 3. Ini namanya mad wajib mutasil. Alasannya kenapa? Karena alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau 2 kata namanya mad jaiz Understand? Lanjut. Kufir di sini. Ini namanya tawalud ya, ngelahirin. Karena apa? Rohnya kudu dibaca kufir. Yuk, bareng 1, 2, 3. Kufir. Lagi. Kufir. Bukan nawir, bukan munawir, bukan. Kufir. 1, 2, 3. Kufir. Nah ini kenapa rohnya dibawa? Karena ibarat manusia itu kepala. Kalau nggak ada rohnya, kalau orang nggak ada tangannya masih bisa jalan, betul?
Nggak ada kaki bisa bergerak, tapi kalau sudah nggak ada kepalanya itu namanya mati. Ya, ya Allah. Ibarat ini rohnya adalah kepalanya, manusia kepalanya. Kalau ini misalkan nggak kebaca, berarti sudah mengurangi harokat, mengurangi huruf, makanya akhirnya apa? Kalau kufa menjadi akhirnya apa? Kafa ya kufu menjadi cukup ya. Gitu. Makanya rohnya kalau nggak hilang, Masya Allah, ini jadi peringatan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Alhamdulillah. Jazaan liman kana kufir sadaqallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Nenek Lampir naik sepeda, mundur ke belakang kecebur sumur. Kalau bapak ibu ingin ngeliat Bu Nawir, ingat waktu tidur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Munawir Ngacir yang selalu energik dan selalu menyampaikan apa pemaparan ilmu-ilmu yang tentunya menjadi kita pintar dengan membaca Al-Quran. Allah. Makasih guru, dan buat pemirsa yang ada di rumah, setelah yang satu ini kita sama-sama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan apapun yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini jadi kenyataan. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita berdoa bersama. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Baik, mari kita sama-sama menyatukan doa kita, menyatukan hati kita di hari yang berkah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, Allah subhana malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagits aslih lisani qul takilni nafsi tarfatan hadim minan nas. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di program acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah, Engkaulah yang mengurusi kami, Engkaulah yang merawat kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan kami ya Allah, perbaiki kehidupan keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, bangsa kami ini ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala bencana, dari mara bahaya ya Allah, dari kemudaratan, dari kemaksiatan, dari keburukan ya Allah. Jauhkanlah kami dengan itu semua sebagaimana Kau menjauhkan barat dan timur ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Tuntunlah kami ihdina syiratal mustaqim, di jalan yang lurus, di jalan yang Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, dan jadikanlah anak-anak kami kelak ya Allah generasi-generasi yang soleh-solehah ya Allah, generasi Rabbani ya Allah, yang selalu menegakkan al-haqqa, kebenaran yang datang darimu ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah hadir dan memberikan pemaparan ilmunya. Ustadz Erik Yusuf, makasih banyak. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita panjang umur. Ustadz yang hadir di sini juga terima kasih. Wabil khusus Kiai Hamdan Inijan, terima kasih. Terima kasih juga Kiai Syahdan yang punya energik yang gak henti-hentinya, yang selalu mengajarkan kita baca Al-Quran, yaitu Kiai Munawir Ngacir. Makasih Kiai, mudah-mudahan sehat terus. Dan terima kasih kori kita juga, yaitu Saudari Kirani Siti Alfianti.
Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terus pertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar terus, jangan sampai pernah berhenti. Pemirsa yang ada di rumah, saya menghimbau mudah-mudahan setiap kita kumpul menjadi asbab kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton terus Cahaya Hati. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Undur makola wala tandur mankola. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga PNS undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Hati. Maula